Okay. As I explained before about the etymology of religious freedom, that's a freedom to adhere to any religion's belief of one choice. Kebebasan seseorang untuk memilih agama sesuai keyakinan masing-masing, tanpa paksaan, tanpa diintervensi atau tanpa hal-hal yang menyebabkan dia memilih agama tertentu. Because the choice come from their heart, from the belief, from the best choice, and then nobody can interfere of the choices. Itu konsep kebebasan beragama itu seperti itu. Jadi orang bebas memilih agama tertentu, keyakinan tertentu tanpa dipaksakan atau karena sebab-sebab tertentu, karena alasan yang muncul dari dirinya, come from the heart, from the inside, and finally he or she believe to a certain religions. Like it is etymology and terminology talking about the freedom of the religious freedom. It means that how can respecting and appreciating all religions in the world, deep awareness of pluralism. It's mean that how can people can respect of people's belief without we force them to follow us as the follower of certain religions. Jadi menghargai, menghormati agama tertentu, agama yang berkembang di dunia, agama yang ada di Indonesia, dengan kesadaran yang mendalam akan pentingnya keberagaman dan pluralism. Itu secara terminologi of the freedom. It means that terminology meaning that here is how we can respect of people who embrace or the higher of the other Muslims, Christian, Hindus, Buddhists, and other religions. They choose the religion, yeah, we have to respect them. We must force them to follow us as a Muslim. Kita tidak dibolehkan memaksa orang untuk memilih agama tertentu. Walaupun kita juga diajarkan untuk mengajarkan, menyebarluaskan ajaran agama ini. Tapi pilihan kemudian apakah mereka akan memilih kita, mengikuti kita sebagai seorang muslim untuk memeluk agama Islam, itu adalah hak dan masuk kategori human rights. Hak untuk beragama itu adalah hak yang diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 29 misalnya, juga di pasal 28 di situ diatur terkait dengan hak asasi manusia. And one of the human right is the freedom to choose a religions. Kebebasan, kepercayaan untuk memilih dan menentukan agama sesuai dengan keyakinannya. It is regulated in basic Constitution of Republic of Indonesia. Itu diatur dalam dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Okay, now we go to the concept of religious freedom in Islam. In context of Islam, Islam's teaching is in the Quran. There is no compulsion in embracing religions of Islam. In Al-Baqarah 256, so explain here is no compulsion in religion. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan terhadap seseorang untuk memilih agama tertentu. It is clear explained in the Quran, Al-Baqarah 256 ayat. It's mean that if you wanna invite the people to follow your religions, you can just telling them that Islam is like this, but the choice then he or she follow us as the embracer of Islam is depending on the choices. We cannot force whoever
anyone to follow us. And in Islam also stated that no compulsion is a religion. Jadi kalau kewajiban kita untuk mengajarkan atau mensosialisasikan tentang ajaran Islam kepada siapapun, it's okay. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk memaksa dia untuk mengikuti ajaran agama yang kita anut. Karena dalam Islam juga sudah jelas disampaikan, tidak ada paksaan dalam beragama dan agama itu. Number two, blessing of freedom as defined a gift. Jadi kebebasan beragama itu adalah sebagai karunia Tuhan. Okay. And number three, as I informed before, the freedom, religious freedom is part of the human right. Fundamental human right adalah bagian dari hak asasi. It fosters a sense of security, peace, and comfort. Jadi itu adalah bagian dari hak asasi mendasar bagi manusia adalah tentang the choice to embrace of to adhere of certain religion is kinds of the fundamental human right. Memilih agama tertentu sebagai pilihan untuk seseorang itu adalah bagian dari hak dasar dalam kehidupan manusia atau hak asasi manusia. And number four, rejection and violence. Islam doesn't allow coercions or violence to comfort people to Islam. Larangan bagi kita untuk menggunakan kekerasan untuk mengajak orang untuk mau Islam. Ya kalau secara lisan kita sampaikan kebenaran Islam, ya it's okay. You can say something to your friend, to your family, to your colleagues that Islam is like this. This is Islamic teaching. And then after that, stop. You don't need to force them or you use of the hard action or violence to invite him or her to follow your religions. Islam doesn't allow coercions or violence to comfort people to Islam. And number five, guided by the Quran and Sunnah. Religious freedom in Islam follow the principle of the Quran and teaching of Rasul. Jadi kebebasan beragama itu juga dijelaskan dalam Quran. It's clear. Lakum dinukum waliyadin. This one of ayat is explain about it. And la ikraha fid din. Another ayat explain about it. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama untukmu agamamu, untukmu agama. If you believe in Christianity, yes, please you do your routine activities based on Christian teaching. If you believe in Islam, please follow the Islamic teaching based on the Quran Hadith. And you do the activities, routine activities, as your obligation as a Muslim. Kalau Anda percaya Islam, percaya agama, ikuti aturan berdasarkan Quran Hadis. Ikuti aturan yang sesuai dengan ajaran-ajaran ditetapkan dalam Kitabullah wa Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And you have to do it. Pilihan tidak boleh dipaksakan, tapi ketika memilih pilihan tertentu, maka kewajiban Anda untuk taat terhadap ajaran agama tertentu. Now we are going to talk about the social ethics in Islam. What is the social ethic? Talking about the social ethic in Islam means that it is the sets of rule for interacting with others. Nah, kalau ulang lagi. Yang dimaksud dengan social ethic itu adalah seperangkat aturan untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat satu sama lain. Which the purpose is ensuring comfort, peaceful living, and conflict avoidance. Tujuannya tentu adalah untuk membuat kenyamanan atau supaya orang di sekitar kita itu aman, nyaman, hidup damai, peaceful living, dan avoidance. Konflik, menghindari konflik. The purpose of ethics, how can people live together in harmony with
other people, even they are different ethnic, different ethnic, different religion, different culture. We are human. Memastikan bahwa etika sosial itu adalah bagaimana kita dalam berinteraksi sosial dengan siapapun, even they are different, different countries, for example, different ethnics, kebedaan-kebedaan terkadang budaya, bangsa, etnik, suku, semua tidak mempengaruhi kita untuk live in harmony. We can interact together, we can do uh, other social activities together. Kita bisa membangun dan mengerjakan aktivitas sosial bersama-sama, bermuamalah bersama-sama, berinteraksi sosial bersama-sama, tanpa kita membeda-bedakan perbedaan kita. Yang tidak boleh itu adalah if you invite a certain religion to follow and to come to the mosque, for example, Christian community or Christian person, Christian people are not allowed to invite us to go to the church, to follow the rituals of the worshiping, the rituals of the Jesus teaching, for example. Yang tidak boleh itu ketika mengajak orang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya sedang bersembahyang di gereja, ngajak temannya semuslim atas nama toleransi, of course, it is not. Bukan itu. Tapi untuk yang social activities, social interaction, ya we have to collaboration. We have to build a good collaboration. Kita harus membangun kolaborasi bersama-sama tanpa melihat dia dari agama apapun gitu. Karena tujuannya adalah sosial, for social collaboration. There are some Qurans in certain ayah talking about the social ethics. For example, Al-Hujurat verse 1, prohibition of dissing, insulting, and giving offensive nickname in public. Larangan terkait dengan kita jangan untuk mengejek, saling menghina, memanggil dengan nama-nama yang tidak dibenarkan, itu dilarang dalam. Allah prohibit us to ridiculing, insulting, and giving offensive nickname in public. Jangan kita manggil teman-teman kita dengan nama-nama yang tidak baik, yang tidak disukai misalnya. Jangan membicarakan teman-teman kita pada saat dia yang ada di situ, menggibahin, dilarang. Melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain merasa tersinggung atau mungkin marah atau tidak sesuai dengan apa yang sungguh terjadi sama dia, itu sangat dilarang dalam agama kita. Ya, selain kalau misalnya you call him, but he or she agree with the name, it's okay. If she or he doesn't agree with the name that you call to him or her, so it's not okay for you to call him or to call her with the nickname, with certain nickname that he disagree with that. Nah, kalau dia tidak rela dengan sebutan itu, tentu tidak boleh. Kalau dia ini, tidak ada soal. And there are some point that I need to inform you and explain you talking about this explanation of kingdom in the verse. In the concept of the verse that I explained before, there is not honoring and recognizing someone existent, devaluating their status. This is number one. We call as the as-sukuri. And the second one we call as the alams. Alams mean the pointing out someone flaws or wrongdoings in front of the others. It is called alams in Islam. And the other one is anabs. Anabs, the prohibition of giving offensive nickname, but allowing good nicknames. Ini penjelasan dari ayat yang tadi udah saya jelaskan bahwa kita dilarang untuk memanggil dengan nama yang tidak elok, yang tidak dia sukai,
kemudian membicarakan kejelekan orang misalnya, apalagi memfitnah atau eh, menunjukkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran syariah, ajaran Islam. Tentu ini adalah hal-hal yang harus dilarang, hal-hal yang harus kita hindari ketika kita berinteraksi sosial. Jangan karena teman kita beda warna kulit misalnya, kita sebut kalau bahasa Indonesianya si hitam gitu. Itu dilarang tuh. Karena salah satu cara untuk menjaga harmoni dalam kehidupan itu adalah menjaga aktivitas dan kehidupan sosial. Let's go to some prohibition of disrespectful behavior in Islam. Islam emphasizes respecting others' religious right and prohibition insulting, degrading the faiths of all others. Jadi titik tekan dalam ajaran Islam itu adalah bagaimana ajaran Islam itu mendorong kita untuk menghargai, saling menghargai, menghormati, toleransi tadi saya. Terhadap hak-hak agama yang dianut oleh teman-teman kita, sahabat kita, pemilik kita. Dan melarang kita insulting or degrading the faith. Dan menjelek-menjelekkan, degrading, insulting, menjelek-jelekkan keyakinan orang lain. Even we know that Islam is the perfect religion. Kita tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. But we don't need to degrading or insulting of the other religions, other people faiths. Jadi tidak boleh kita di depan publik menjelekkan ajaran agama lain. Tidak boleh. Baik di sosial media, di depan publik. Walaupun kita meyakini bahwa agama Islam ini agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan Allah dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Ya cukup untuk keyakinan kita saja. Tanpa perlu kita kemudian mendegradasi, merendahkan, menjelek-menjelekkan, menafikan, atau mengkafir-kafirkan orang lain. Bahasa saya ini begitu. It is clear in Al-An'am, Allah SWT state that وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. This ayat emphasize the respect in interfaith relation. Ini ayat ini menekankan pentingnya menghormati antar keyakinan, interfaith relation, and forbid Muslim for insulting the other faith, dan melarang orang-orang Islam untuk mengejek, menjelek-menjelekkan ajaran agama lain di masyarakat. It is clear. And this is the last in the perspective of scholars. In Ibnu Katsir tafsir, that peaceful means the consistent and avoidance of unnecessary conflict. Ibnu Katsir mengatakan bahwa menghindari konflik, tujuan dari saling itu adalah satu, menghindari konflik dan menjaga eksistensi dari peaceful. In Jalan Tafsir said peaceful dialogue instead of antagonism and better relation. Menjaga hubungan komunikasi dan dialog yang baik antar para pihak yang berbeda keyakinan. Itu penting. In Al-Qurtubi tafsir, dignity and message of Islam should not be compromised. Jadi saling ejek, saling hina, saling merendahkan dalam Islam tentu sesuatu yang tidak bisa diterima, tidak